Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sersana. Kak Ana lagi sama Romi. Asik. Kak Romi. Kak Romi Rafael. Boleh. Romi siapa Kak? Romi Disfaik Saputra. Oke. Kesibukannya sekarang? Ya, alhamdulillah saat ini sebagai tenaga pengajar saja. Di mana? Jangan. Di- Ini Mr. Romi, satu tempat kerja lah ya kita. Terus kesibukannya ngapain lagi? Punya YouTube juga. Enggak sih, itu sekedar Punya untuk YouTube nyimpen juga. file aja gitu. Nanti kita taruh linknya di sini ya, di bawah sini. Oke, terus sekarang, oh iya, ini sore-sore kayak gini masih pada puasa nggak, Mister masih? Alhamdulillah. Kalau enggak kebangetan sih. Sekarang masih di bulan puasa, tema-tema puasa. Kira-kira puasa teman-teman tuh gimana sih? Beda nggak sih? Puasa teman-teman sama puasanya kita, ya kan? Kalau Mister ngerasanya puasa sekarang gimana? Mungkin secara suasana agak sedikit berbeda kali ya. Kenapa? Karena mungkin saya di lingkungan baru ya kan, dengan seperti ini, dengan di sama perbedaannya banyak kan. Oh iya. Secara kultur dan budaya. Tadinya Mister dari pesantren ya? Iya, Pondok saya pesantren di? di Brebes, tepatnya itu Brebes. di Benda Sirampok, Pondok pesantren Al Hikmah 2. Oh gitu. Berarti kalau misalnya secara suasana, iya lah pasti beda banget ya. Sekarang hiruk pikuk kota, ya kan? Sama pesantren yang kental banget nuansa Islaminya, gitu kan? Iya. Apa sih yang beda, Mister? Biasanya? Kami di pesantren itu punya tradisi ketika Ramadan tiba itu adalah momen yang paling ditunggu ya. Selain kalau bulan Ramadan itu setelah itu ada libur panjang Lebaran ya, Liburnya. itu sudah pasti. Betul. Tapi ada momen dimana sebelum menjelang puasa itu biasanya bulan Syakban itu adalah masa akhir tahun pembelajaran pesantren. Oh berarti bukan Juni Nah, kalau pesantren? secara ininya pendidikan kepesantrenannya itu di bulan Syakban. Itu ngapain? Itu biasanya banyak momen lah, ada acara perintihan, ada acara biasanya kami nyebutnya akhir sana, Naik-naikan kelas. Iya, Oh naikkan kelas seperti gitu. itu. Dan Terus? itu kan banyak acara kan, ada bazar, ada festival dan lain sebagainya lah, macam-macam situ. Nah baru nih setelah kita hingar-bingar dengan keramaian di bulan Syakban itu baru kita masuk Ramadan. Nah, itu sudah mulai disibukkan dengan, kami menyebutnya istilahnya ada ngaji pasaran. Mungkin agak sedikit Ngapain asing. tuh? Ngaji pasaran itu jadi selama bulan puasa waktunya itu full untuk kegiatan ngaji doang. Jadi Seharian? sekolah itu kalau yang masih ikut sekolah formal itu hanya mungkin 3-4 jam dari habis subuh itu sampai jam 8 atau jam 7 jam 8. Sekian jam 8 sekolah, pulang sekolah sampai jam 11 mulai ba'da zuhur nih, jam 1 sampai jam menjelang asar. Nanti dari habis asar sampai menjelang buka, kan sampai buka di masjid. Terus setelah tarawih, biasanya tarawih jam setengah 9 jam 9 itu sampai jam 12 malam, bahkan ada yang sampai Sampai full sahur sampai lagi. sahur lagi. Dan itu rutinitasnya seperti itu. Itu mungkin momen yang Paling beda ya. beda ya. Kalau sekarang, kalau dilakukan sekarang, sendiri, waduh, berat itu. ada temennya. Karena harus dengan lingkungan yang sudah Mendukung, lingkungan yang mendukung. mendukung, fasilitas banyak. Iya, soalnya kalau misalnya sekarang sendiri juga susah ya. Maksudnya sendirian ngaji, terus kalau misalnya nggak ada reminder gitunya ya nggak sih? Kalau di pesantren kan pasti kan ituin sama kayaknya juga nih. Ada pengurusnya yang selalu Iya. mengingatkan, Nah. ini yang selalu menasihati kan. Kalau rasanya untuk dilakukan sendiri mungkin berat, tapi dalam artian ya hanya beberapa kegiatan saja yang masih Bisa rutin saya lakukan. dilakukan. Oh gitu. Terus apa lagi tuh yang paling beda? Ini istilahnya pasaran lah. Kegiatan ngaji pasar. Terus? Dan buka bersama. Kalau kita kan kadang kalau sudah
masyarakat luas seperti ini kan kita mengadakan bukber itu susah ya. Betul. Ya kan? Bahkan yang Palingan sudah reuni-reuni, ya kan? udah bukber pun ya datang udah ngobrol main HP. Iya betul. Nah, Yo, kalau- masih bagus maaf ya. Mungkin kita. Nah, kalau di pesantren Aduh. itu yang namanya bukber ya setiap hari. Iya sih. Karena makannya ya bareng-bareng Karena terus. nggak ada HP juga, Nah. ya kan? Emang HP mematikan. Ya Allah parah banget. Terus. Bukber dan sahur itu ya setiap hari. Setiap hari. Mungkin kalau yang punya komunitas, punya apa OSIS atau apakah ada kegiatan-kegiatan. Sisanya ya kan puasa pada umumnya orang puasa. Cuma yang membedakan itu. Jadi puasanya itu nggak berasa karena padat kegiatan. Jadwalnya ngaji. Tapi kalau ngaji dulu ngantuk nggak sih Pak? Nah itu hebat. Enaknya di situ tuh. Terkadang nih, saking nikmatnya ngaji tuh sampai pena yang masih dipegang itu nggak berasa masih di bukunya di kitabnya itu lah ya. Bahkan sampai jadi coretan-coretannya nggak jelas Wow. karena saking ngantuknya. Iya, Mungkin sebenarnya. sampai parahnya bikin pulau di bukunya. Itu jangan curhat ya, itu kelakuan Mister. Iya Karena maksudnya saking nikmatnya. saking nikmat udah nyampe Arab tiba-tiba ya kan, nggak di Indonesia lagi nyampe Arab tiba-tiba. Terus gimana lagi Ter yang bikin beda? Mungkin gitu ya. Itu ya suasananya. Suasana. Pasti kalau bisa di pesantren lebih mendukung, satu ngaji semua ngaji. Kalau di sini mana sendiri ya kan. Aduh ya Allah kasihan banget. Sabar ya Mister. Sabar ya Mister. Aduh. Justru sekarang itu adalah momen untuk ngaji yang sebenarnya. Aduh. Kalau kita di pesantren itu dibekali dengan teori-teori yang disampaikan oleh para guru, ya kan. Sekarang ini adalah momen untuk ngaji dengan masyarakat, iya. orang banyak. Yang Mengamalkannya ya. jauh lebih sulit bagi saya rasa, karena itu lebih pada praktek gitu ya. Iya betul. Kalau misalnya pesantren emang ya emang semuanya, jadi kayak ngerasanya gampang ya kan. Terus Mister biasanya tuh kalau misalnya apa puasa identiknya tuh kalau orang-orang kita jadi kayak lemes ya nggak sih? Tapi sebenarnya gimana sih Mister kalau misalnya harusnya nih kita puasa terus kadang ya udah seharian puasa tidur aja ya kan, itu kelakuan saya. Nggak ada yang terus kalau misalnya itu soalnya kan ada yang bilang tidurnya orang puasa itu ibadah ya kan. Nah apakah seperti itu? Puasa yang baik tuh gimana Mister gitu loh, gimana Mister? Puasa atau saum ya. Kata puasa sendiri itu kan sudah jadi itu bahasa asli, bahasa kita, bahasa Indonesia. Yang karena kita lihat tetap tengok sejenak ke belakang, orang tua kita, nenek moyang kita dulu itu sudah punya tradisi yang namanya puasa, dinamakan puasa. Di mana lebih tepatnya itu ada tradisi yang namanya upawasa, yang di situ ajarannya itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul suami istri. Jadi mirip-mirip lah. Dan ajaran Islam datang, upawasa tadi diganti dengan puasa. Oh tadinya tuh bukan langsung dari agamanya gitu, maksudnya emang tradisi orang tua zaman dulu gitu. Lebih ke belakang lagi kita punya agama yang real ataupun asli ya. Agama endemik bangsa kita itu bukan Hindu Buddha lah yang kalau kita pelajari di secara itu. Buku ya. Kita punya agama ada yang namanya agama kapitayan, agama kepercayaan yang oleh Hindia Belanda itu kita disebutnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Oh iya benar. Itu kita sering itu ya. Ya, itu adalah bahasa yang dibuat oleh Hindia Belanda karena secara bahasanya adalah bahasa namanya kapital. Yang mana yang disembah itu Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo itu sesuatu yang kosong. Jadi konsepnya itu mirip-mirip dengan kitab yang beragam agama Islam. Iya. Nggak berwujud. Ya kan. Terus kalau di Islamnya itu ada bahasanya dan laisa kamislihi syai'un. Tidak seperti apa kalau di bahasa ininya tangkeno kinoyo ngowo.
tidak seperti opo-opo. Tidak bisa. Ora koyo ngopo-ngopo loh. Tidak seperti apa-apa gitu. Apa tadi? Itu bahasa sang seger. Pak. Apa? Kita balik ke puasanya lagi aja. Itu nanti terlalu jauh. Terus. Oke, dari situ puasanya. Ya, jadi secara kultur kita tuh sudah terbiasa nih dengan berpuasa itu. Agama masuk makin diperjelas, ya kan? Kemudian Islam masuk, ya kan? Kemudian ada syariatnya, namanya syariat, mensyariatkan untuk berpuasa. Nah, jadi puasa itu al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Nah, yang namanya menahan dari pertama makan dan minum pasti ya, dari sesuatu yang membatalkan, dari berkumpul suami istri. Betul. Kemudian itu secara syariat seperti itu. Tapi secara hakikatnya adalah bahwa puasa itu menahan diri dari segala hal yang memang itu bertentangan dengan agama, baik yang mendekati maupun yang dilarang. Yang mendekati dilarang. Contohnya seperti kan kadang sering ya, kamu jangan marah-marah, nanti puasanya batal. Ya. Terus kalau anak-anak SD jangan nangis. Nanti puasanya batal. Anak SD terus. Nah, sebenarnya itu secara syariat memang marah dan nangis itu tidak batal, kecuali marah-marah kemudian minum es seger. Itu jelas. Apalagi ditambah makan bakso. Lapar. Enak nih sore-sore gini. Udah lapar kayaknya. Lanjut. Nah, jadi itu tidak membatalkan marah. Tapi mengurangi. Kemudian tadi di definisi puasa itu adalah menahan, menahan dari segala yang untuk lebih bisa menguasai diri sendiri, lebih bisa menjadikan kita sebagai manusia yang sebenarnya. Belajar untuk kontrol diri. Iya, kontrol dirinya di situ ya. Jadi bukan cuma nahan lapar haus, tapi nahan semuanya gitu ya. Belajar kontrol emosi, ya kan? Memanage semuanya gitu. Terus kata imsak itu tadi, menahan, memuasakan tangan, kaki, perut, tangan yang tadinya kalau di bulan-bulan lain masih suka nabokin orang, suka nyupit orang, ya kan? Ditahan, dipuasakan mulut juga. Mulut selain suka diberi selain diberi asupan-asupan juga kadang mengeluarkan kalimat yang tidak baik. Nah, itu dari kata imsak itu, menahan. Betul. Tapi itu esensinya itu membatalkan atau emang mengurangi? Nah, kalau memang berbicara secara syariatnya itu tidak. Jadi kita untuk lebih meningkatkan lagi kualitas ibadah kita, yaitu dengan biar maksimal. Makam kita itu kan pertama adalah orang yang syariat, hakikat, kemudian ma'rifat. Kalau syariat ini ya kita hanya sekedar menjalankan yang sekedar rukunnya saja, syarat kita penuhi, ya kan? Belum sampai kepada hakikat. Hakikat itu kita lebih ke mendetailkan sesuatu. Kita bahasa pesantren itu mentakik-takikkan sesuatu. Jadi kita tahu persis nih ibadah itu untuk apa, kemudian tujuannya apa, kemudian goal utamanya itu untuk apa. Ya. Jadi kalau hanya sekedar menjalankan, ya kita hanya ukur secara kewajiban saja. Secara kewajiban ya kita selesai. Karena puasa wajib. Kemudian secara hakikat kita mendapatkan kualitas yang lebih tinggi. Ya kayak gini aja deh. Misalkan kita mau beli buah. Kalau hanya sekedar pengen beli jeruk misalkan, jeruk itu kan macamnya juga kan banyak. Ya udah, saya mau jeruk, nih kasih jeruk. Enggak, tapi saya pengen jeruknya yang jeruk Bangkok misalkan, yang kuningnya begitu. Itu kan nanti dari harganya aja juga jelas beda, warna kulitnya beda, ya kan. Ya, kualitasnya juga beda, rasanya beda. Oh iya benar juga ya. Iya benar juga ya. Jadi kalau ibadah kita pengen berbeda, pengen maksimal, aspek pendukungnya juga harus maksimalkan, berusaha gitu ya kan. Daripada ngomongin orang yang kita tidur. Hey, buat teman-teman semua jangan lupa buat nonton episode berikutnya ya di Ceritana. Bye bye.